Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabarak wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan rutinitas ibadah kita dalam rangka mengisi kehidupan kita, mempersiapkan kehidupan kita di dunia untuk menuju kepada kehidupan akhirat kita. Tanpa kita sadari, waktu ini berjalan sedemikian cepat seperti tidak terasa nggih. Waktu satu pekan Jumat ke Jumat berikutnya terasa seperti sekelebatan. Gimana mboten? Iya. Mungkin barangkali dalam beberapa hitungan hari kita sudah memasuki bulan Ramadan lagi. Sudah memasuki bulan Dzulhijjah lagi dan seterusnya. Apa? Kayang sarana kepenak. Cementeng. Hah? Ember ya. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita akan murajaah, akan mengevaluasi atau mengulang kembali apa-apa yang sudah kita pelajari selama beberapa kajian yang sudah ada, yang sudah berlalu. Kita sudah mempelajari atau mentadaburi Al-Quran, surat Luqman ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Jamaah rahimakumullah, ini menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi kita untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, agama Islam adalah agama yang sempurna, meliputi keseluruhan aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Pada puncaknya adalah kita menjadi manusia-manusia yang berakidah yang benar, mempunyai keimanan yang benar, bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan itu semuanya kita buktikan dengan menginterpretasikan atau mengamalkan apa ilmu yang kita punyai di dalam kehidupan kita di dalam bermasyarakat, sehingga ketika kita berislam atau beragama Islam, Islam sebagai rahmatan lil alamin, itu bisa dirasakan oleh seluruh alam ini. Seluruh manusia, baik yang muslim maupun yang kafir, itu bisa merasakan bahwasanya seorang muslim itu menjadi rahmat bagi keseluruhannya.
baik sesama manusia, baik sesama makhluk yang lain ataupun di dalam lingkungan. Karena pada kebanyakan dari kita menganggap bahwasanya Islam ini hanya sebatas beribadah, sehingga tidak pernah mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Salah satu contoh yang mudah adalah terkait kebersihan lingkungan. Panjenengan yang sering menonton media, ya, itu panjenengan bisa melihat negara-negara sekuler, negara-negara kafir yang notabene mereka tidak memahami ajaran agama Islam, tapi mereka benar-benar menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam syariat agama Islam. Ini aneh. Sedangkan orang Islam itu sendiri tidak memperhatikan. Ya, Rasulullah menganjurkan kepada kita bahwasanya kebersihan, ya, kesucian adalah sebagian dari iman. Kesucian bukan kebersihan. At-tahuru minal iman. Ya, bersuci adalah sebagian dari iman. Dan kita sebagai umat muslim semestinya senantiasa menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan lingkungan kita, dan berusaha untuk sedemikian rupa memaksimalkan, ya. Dan ini sudah diamalkan oleh qadarullah yang mengamalkan orang-orang kafir, ya. Ya, contoh di negara-negara Singapura misalnya, panjenengan di sana jangan berani-berani membuang sampah sembarangan, ya. Setiap panjenengan membuang sampah sembarangan pasti akan terkena denda. Kalau di sini bagaimana? Ada dendanya rambutan? Dan ini sebuah masalah yang semestinya harus kita pikirkan bersama. Agama Islam ini bukan hanya mengurusi masjid, ya. Panjenengan ya di lingkungan kita, bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Lingkungan kita yang tidak usah jauh-jauh. Yang cing jenenge kali anggar musim terang menjadi apa? Orang musim terang ataupun musim hujan menjadi tempat. Nah, ini sesuatu yang jauh dari ajaran Islam. Ya, maaf ya. Ini saya harus sampaikan agar supaya kita dalam berislam ini tidak hanya sebagian. Islamnya anggar nang masjid dok, ya, tetapi mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun juga firman Allah pasti benar. Dhuharul fasada fil barri wal bakhri bima kasabat aydin nas. Allah berfirman demikian. Sudah tampak jelas kerusakan di darat dan di laut. Dengan sebab apa? Bi aydin nas. Dengan sebab perbuatan tangan manusia. Agama Islam sebagai rahmatan lil alamin sudah memberikan rambu-rambu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya yang kurang lebih artinya di antara iman itu 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Buang sampah ini sebagian dari iman. Tapi udum buang sampah maring kali, apa maring kalian tanggane. Itu atau ke tempat yang tidak semestinya ini. Ini sebagai kita harus senantiasa berusaha berpikir. Kita mungkin ya kita butuh untuk berembuk dengan anggota masyarakat, ya, terkait sampah ini, karena memang ketika ini kan ketika kita biarkan tidak ada penanganan yang serius, ini bisa menjadi masalah yang besar. Itu banding harus sampah basah yang mengandung bau-bau yang tidak sedap. Ini monggo nanti mungkin suatu saat kita bisa bermusyawarah untuk kita. Kama rahimakumullah,
ini semuanya sebagai mukaddimah sebelum kita murojaah, ya. Apa yang sudah kita pelajari mungkin karena kondisi cuaca yang tidak tentu sehingga barangkali panjenengan tidak bisa rutin hadir, ya. Sehingga ini sifat tadi. Nah, oh mati kabeh. Oh ya, ya apa-apa. Speakernya mati. Oh iya apa-apa, salah apa-apa kali kan. Iya, kurung. Speaker mati nggih? Mati. Ya enggak apa-apa nggih. Mireng lah mboten? Mireng ya. Iya. Dia salah apa-apa, anaknya iku urung engko dicekel. Iya. Ya. Kita akan murojaah apa-apa yang sudah kita kaji selama mungkin 4 atau 5 kajian berturut-turut, mungkin yang jenengan bisa mengikuti semuanya sudah kita pelajari sebenarnya dari ayat 12 sampai dengan ayat ke-19. Akan tapi karena cuaca yang tidak mendukung, mungkin di antara panjenengan banyak yang tidak bisa mengikuti secara keseluruhan. Saya akan bahas dari ayat 12 sampai 19, akan tetapi tidak secara detail, hanya intinya, karena memang ini sudah kami jelaskan. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena ini penting untuk kita pelajari, untuk senantiasa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang agama Islam ini akan berdampak kepada kehidupan manusia secara umum kalau kaum muslimin itu mengamalkannya. Kalau tidak diamalkan tidak akan berdampak, ya, tidak akan berdampak. Kita ini manusia yang notabene sebentar lagi mati, ya. Apapun yang kita lakukan nanti pada akhirnya kita akan hanya tinggal kenangan, nggih. Panjenengan arep gagah, arep sugih, arep ayu, mongko-mongkone yakur gari ke kenangan mati. Ya, kita hanya meninggalkan apa yang kita kerjakan pada hari ini. Maka monggo kita berusaha untuk memanfaatkan waktu kita ketika kita masih diberi kesempatan. Kita mulai. Jamaah rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala meninggalkan wasiat kepada kita semuanya dan diabadikan melalui seorang Luqman. Ya, Luqmanul Hakim, seorang hamba Allah, bukan nabi dan juga bukan rasul, hanya seseorang yang telah diberi hikmah oleh Allah. Ya, diberi hikmah, diberi kemampuan untuk memahami syariat agama Allah, memahami dengan benar sesuai dengan pemahaman yang benar, dan mampu untuk mengamalkannya sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Ini namanya hikmah. Hikmah itu punya ilmu dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya hikmah. Ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya faqad faza fawzan adiman. Kalau salah ini ayatnya. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, sungguh dia diberi keberuntungan yang sangat banyak. Seberapa banyak sekali manusia yang mampu untuk khatam Al-Quran, mampu untuk menghafal Al-Quran, akan tetapi banyak di antara mereka yang menyimpang akidahnya. Ini karena mereka tidak diberi hikmah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hikmah ini diberikan kepada siapa saja di antara kita. Ya, tidak harus melihat ilmunya seperti apa, kedudukannya seperti apa. Salah satu yang diberi hikmah oleh Allah diabadikan di dalam surat Luqman, ya, yaitu bernama Luqman. Allah berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Sungguh, kata Allah, telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Dengan hikmah tersebut agar supaya Luqman ini anishkur lillah. Barang siapa telah diberi sesuatu oleh Allah, hendaknya mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita yang diberi hikmah walaupun sedikit,
kemampuan untuk bisa menjalankan syariat Islam dengan benar, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ini termasuk hikmah. Ya. Hal pertama yang harus kita lakukan, anishkur lillah, agar supaya bersyukur kepada Allah panjenengan di antara manusia-manusia yang banyak di dunia ini dipilih oleh Allah sebagai manusia-manusia yang diberi hidayah. Ya. Apakah semuanya mau untuk salat maghrib berjamaah ataupun tidak berjamaah? Ternyata tidak semuanya. Siapa yang menggerakkan panjenengan datang ke masjid? Siapa yang menggerakkan hati panjenengan untuk bisa menjalankan ibadah dengan ikhlas? Itu semuanya adalah hikmah yang diberikan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Ini sebuah perkara yang wajib disyukuri. Syukur, sekali lagi, bukan hanya dengan perkataan, harus dengan perbuatan. Diucapkan dengan kata, ya, dimasukkan dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan. Rasa syukur kita, karena sudah diberi hikmah, sudah diberi hidayah oleh Allah. Wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga hidayah tersebut agar istiqomah sampai akhir hayat. Kata Allah, wa may yashkur fa innama yaskuru li nafsih. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah tidak butuh panjenengan bersyukur. Walaupun Allah sudah memberikan hidayah, walaupun Allah sudah memberikan semuanya, bahkan Allah itu tidak membutuhkan rasa syukur panjenengan. Walaupun diperintah kita untuk bersyukur, pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan sama sekali. Walaupun panjenengan diberi oleh Allah semuanya, akan tapi tidak ada seorang pun yang bersyukur, itu Allah tidak rugi sedikit pun, tidak berkurang sedikit pun. Itu, ya. Berbeda dengan manusia. Kadang-kadang gerundel nggih, anggeris awe sesuatu kok diwai menang bae. Wong tuwai kok langkah syukur ya bablas. Itu manusia. Itu. Allah tidak butuh, dan kita sebagai manusia semestinya ketika kita memberikan kepada siapapun juga, ya, kepada siapapun juga, kita tidak butuh sebenarnya ucapan terima kasih, ya, tidak perlu. Ketika tidak mengucapkan mengucapkan terima kasih anda apa-apa, kalaupun tidak mengucapkan terima kasih pun semestinya tidak usah grundel. Itu ya ikhlas, Pak. Karena itu Allah berfirman, "Man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa kafir, artinya tidak mau bersyukur. Ya, cara anak mudanya, emang gue pikirin. Ya emang gue kata Allah, ya, kalau dalam bahasa anak muda, emang gue pikirin lu mau syukur mau kafir, terserah ente. Saya ini ghaniyyun hamid. Saya itu maha kaya dan maha terpuji, tidak butuh kepada kalian. Yang butuh adalah kalian kepadaku, kata Allah. Ya, makanya barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketika kita pandai bersyukur, mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, ini nanti berguna untuk diri kita sendiri. Kita, ya, bersyukur kepada Allah. Kita sudah mencapai usia rata-rata, bukan rata-rata lagi ya, ini sudah mungkin saya lihat 90% adalah 40 tahun ke atas. Gini bang, iya. 90%. Udah harus lebih banyak rasa syukurnya. Ya sudah diberi usia yang panjang, sudah diberi kenikmatan yang sangat banyak.
kok esi ora syukur baik kebangetan. Itu, ya. Akan tetapi ini karena manfaatnya untuk kita bukan untuk Allah. Sekali lagi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa kafir nikmat, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, nggak masalah bagi Allah. Karena Allah itu maha kaya, maha terpuji. Walaupun panjenengan tidak memujinya, Allah sudah maha terpuji. Ya, lalu Allah memberikan pelajaran kita lewat Luqman. Kita perhatikan kalimatnya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anak-anaknya, dan Luqman itu memberi pelajaran kepada anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya, panjenengan pernah belum memberi pelajaran kepada anak-anak panjenengan? Di rumah, ya semestinya ya kita suatu saat ya kita walaupun mungkin caranya berbeda-beda ya, akan tapi ya harus, karena wajib bagi orang tua, ayah terutama, mempunyai kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak masing-masing, ya, anak masing-masing. Kita mengkaji ilmu, ya, udu Arab, kondadi ulama, udadi ustadz dan sebagainya. Minimal untuk diri sendiri, minimal untuk keluarga sendiri. Semuanya saling berkesinambungan, sehingga semuanya bisa memikul tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ini pelajaran bagi kita semuanya agar kita mencontoh orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah, senantiasa berusaha untuk mengajari anak-anak kita. Kalimatnya ya bunayya yang pertama diajarkan oleh Luqman, yang juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. La tusyrik billah. Janganlah kalian syirik kepada Allah. Janganlah kalian suka dengan nginguni jimat, pergi ke dukun, apa mending? Semua kesyirikan, nyajeni, ya, semuanya itu. Kita wanti-wanti kepada anak-anak kita. La tusyrik billah. Ini yang jelas-jelas, ya. Sekarang ini kesyirikan lebih luas lagi, ya. Mudah-mudahan ya anak-anak kita sudah bukan generasi seperti kita, mungkin kita zaman muda nih Pak Miarjong nih. Ya kalau zaman muda kita senang ya dengan hal-hal seperti itu. Anak-anak sekarang mungkin jimatnya beda, HP. Dan itu juga bisa membuat kita terjerumus kepada jenis kesyirikan yang baru. Akan tetapi bukan berarti hilang sama sekali yang namanya jimat, yang namanya namimah, yang namanya sihir, yang namanya ya ilmu yang seperti itu. Ya, bahkan kemarin ada anak sekolah, anak SMP bertanya kepada kami, ya, Pak, bagaimana hukumnya saya mau diajari ilmu kebal? Itu masih ada, ternyata ada yang bertanya demikian. Saya jawab haram hukumnya. Itu semuanya adalah dari syaitan. Ini ternyata masih ada. Itu Arab mau ngapa? Pertanyaan yang gitu, betul? Arab mau ngapa? Zaman perang itu siki carilah ilmu sing kira-kira ya, kalau mau mencari dunia ya ilmu dunia nggih, ngapain yang cari ilmu-ilmu kebal. Gitu. Sekali lagi yang kita ajarkan akidah kepada anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Karena kata Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya, kita semuanya harus sadar sekali. Sadar-sadarnya. Jangan sampai kita dan anak cucu kita terjerumus ke dalam kesyirikan.
Lalu pada ayat berikutnya Allah mewasiatkan kepada kita, wa wasainal insana biwalidayhi. Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Pada kajian yang lalu sudah kami jelaskan panjang lebar bagaimana kedudukan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu kedudukannya setelah perintah tauhid, setelah perintah mengikhlaskan ibadah kita, menjauhi kesyirikan, ya, untuk menuju tauhid. Allah menyandingkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, walaupun bagaimanapun juga orang tua kita, walaupun kelakuannya buruk pun, ya, kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Di sini Allah menggambarkan hamalatku ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya sudah mengandungnya dalam keadaan wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan. Ini juga sudah kami jelaskan. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Kita bersyukur kepada Allah, kita mempunyai orang tua yang menyayangi kita, ya, selagi kita masih kecil. Ya, angger ora disayang itu dibalangna bae nggih. Lean zaman bayi ku. Dibalangna kon kira kepitak. Ya, karena bayi kan nggak punya daya ketika kita kecil, ya, panjenengan kecil, ya, ketika masih bayi misalkan oleh orang tuanya geletak nang tengah dalan, abdi tindes motor, ya, itu seperti itu. Ini kita pasti bersyukur ketika kita sudah sampai kepada tahap kita berumur seperti ini, kita wajib bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Disandingkan. Aniskur li wali walidaika ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua kalian. Ya, kepadakulah kamu semuanya akan kembali. Ini perintah Allah kepada kita kaum muslimin, ya, agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah lah yang sudah memberikan orang tua kita rasa kasih sayang. Allah lah yang memberikan kepada kedua orang tua kita kemampuan, ya, untuk membesarkan anak-anaknya. Ya, zaman dahulu lebih susah lagi. Gimana betul? Yang orang senior paham lah bagaimana susahnya zaman ganu ngembani anak yang rata-rata sekeluarga gue anaknya 6 nganti 7. Gimana betul? Itu. Akan tetapi kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Ketika orang tuamu menyuruh kamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, apa yang engkau tidak ketahui ilmunya, fala tuti'huma, janganlah kalian mengikuti keduanya. Ini kita harus senantiasa perhatikan, ya. Ketaatan kita kepada makhluk tidak boleh melanggar ketaatan kita kepada Khalik, apapun kedudukan makhluk tersebut. Tidak boleh kita hanya karena orang tua, hanya karena anak, hanya karena istri, hanya karena apalagi si saudara, ya, kita melanggar ketentuan Allah. Ya, kita harus senantiasa menjadikan ridho Allah di atas segalanya. Kita harus jadikan Allah sebagai standar patokan yang paling tinggi sebelum kita berbicara di bawahnya. Begitu juga kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya, yang tidak ada dasar-dasarnya, ketika ada dalilnya, tidak ada dalilnya, kita tidak boleh mengikuti mereka.
Begitu juga siapapun juga. Ya, orang tua saja tidak boleh. Apa banding si orang lain? Apa banding organisasi misalnya yang memerintahkan kita untuk melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, haram kita untuk mengikutinya. Ya. Yang paling dekat dengan kita, orang tua kita saja, ketika kita memerintahkan kita untuk menjalankan agama tidak sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, kita wajib menolak. Ya. Apalagi yang lain. Akan tetapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Ya. Walaupun demikian, ketika misalnya kita punya orang tua yang buruk, misalnya orang tua kita ya qadarullah tidak sholat, tukang main, gampangannya atau tukang mabok. Wonten mboten sih? Kathah nggih. Kathah kita kadang-kadang antara bapak dan anak atau anak dan suami dan istri berbeda. Gini betul? Ada. Ya banyak contohnya. Bukan hanya kita kaum muslimin yang kalangan biasa orang awam, bahkan para anbiya pun ada. Gini betul? Iya, Nabi Nuh dan putranya dan salah satu istrinya, Kan'an. Itu Nabi Nuhnya seorang nabi, anaknya ya orang kafir. Ya, tapi itu jangan jadi patokan. Noh kain nabu nyoya kaya paling nyong. Itu sebagai pelajaran agar supaya kita tidak seperti itu. Ketika kita seorang muslim, kita usahakan anak-anak kita menjadi seorang muslim. Karena sudah sering kami sampaikan, anak itu ibarat gelas kosong. Ya, arep diisi kopi, wedang putih, wedang teh, tergantung bapak karo biyunge. Itu. Ya, sekali lagi ketika walaupun mereka misalkan buat sesuatu yang baik, masaqibhuma fid dunya ma'rufan, dan pergaulah mereka di dunia dengan cara yang baik. Itu, ya. Dengan cara yang baik. Bahkan ketika mereka tidak berbuat baik kepada kita, ya kadang orang tua yang namanya manusia nggih, kepada anak satu, dua berbeda-beda perlakuannya. Ada anak yang merasa di anak tirikan mungkin, atau orang adil gampangnya. Gini betul? Kita diperintah oleh Allah untuk adil kepada anak-anak kita. Akan tetapi ya adil gue abot nopo angel. Abot angel itu yang buatan abot. Kadang-kadang kita punya kecenderungan. Ya kecenderungan kepada salah satu maning ngermaring bojo sing luwih kang siji luwih angel maning niku. Lalu Allah melanjutkan, wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marjukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku, kata Allah. Kemudian ingatlah, ilayya marji'ukum, kamu semuanya akan dikembalikan kepada kami, kepada Allah, dan kami akan kabarkan terhadap apa-apa yang kalian kerjakan sewaktu di dunia. Ya, bersyukur kepada Allah, ya, mengajarkan anak-anak kita kepada tauhid, keimanan yang benar, berbuat baik kepada kedua orang tua dan seterusnya. Itu semuanya merupakan satu kesatuan dalam agama kita yang semestinya harus kita kerjakan secara keseluruhan. Ya, kita rajin sholat, rajin puasa, ya, akan tetapi misalnya tidak pandai bersyukur. Rajin sholat, rajin puasa, maring wong tuane suka berkata kasar misalnya, itu berarti Islamnya belum sempurna. Itu apalagi ketika kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita sudah memasuki usia lanjut, bahkan mengatakan saja dilarang dalam agama kita. Subhanallah.
Aturan agama kita sangat mulia, sangat menjunjung tinggi ya kedudukan antara anak dan orang tuanya. Lalu dalam ayat berikutnya, Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya terkait amal apapun, sekecil apapun, dari kebaikan maupun keburukan pasti akan diberi balasan. Ya, kata Luqman dalam ayat yang berikutnya, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin. Hai anak-anakku, kalau seandainya ada di antara kalian mempunyai amal seberat biji sawi, fatakun fi sakhratin aw fis samai, yang berada di dalam batu atau berada di langit, aw fil ardi, atau di dalam bumi, ya, berada di dalam batu, petang, atau nang ujung dunia, nang kutub utara atau kutub selatan, atau nang dhuwur langit sing kepitu. Ya, dari kebaikan ataupun keburukan, ya'ti bihallah, pasti Allah akan mendatangkan balasannya, pasti. Ini aja sebuah akidah, bahwasanya jangan pernah meremehkan kebaikan ataupun keburukan walaupun kecil. Tidak ada yang kecil kalau dilakukan berkali-kali. Gini betul? Ya, keburukan ketone semending, tapi kalau dilakukan berkali-kali, insya Allah jadi besar. Begitu juga dengan amal soleh. Semending, lama-lama menjadi banyak. Makanya ketika kita memahami hal ini, kita usahakan setiap hari kita memiliki amal-amal walaupun semending. Ketika tiba saatnya, ada waktu dan tempat untuk beramal soleh, laksanakan segera. Itu. Ketika ada orang sakit misalnya, yang paling mudah doakan. Ya. Ketika ada saudara-saudara kita yang sakit, doakan. Doa kaum muslimin yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan, lebih mujarab daripada donganang medsos. Kadang-kadang di medsos ya ada orang sakit, semoga didoakan. Ini padahal tidak sampai hati. Kadang-kadang hanya copy paste. Yang akan bermanfaat bagi sing sakit, ketika sholat doakan saudara-saudara panjenengan. Di saat mereka tidak tahu bahwa didoakan oleh panjenengan. Itu. Kalau ada waktu, ya silakan untuk datangi orang-orang sakit. Ini ladang pahala, ladang kebaikan. Begitu juga ketika ada orang yang meninggal dunia, kaum muslimin, usahakan kita semuanya bergegas untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Ini ladang pahala. Ingat, ya. Intaku misqala khabatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis sama aw fil ard ya'ti bihallah. Atau dalam ayat yang lain yang sudah panjenengan hafal, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, laksanakan. Ya, ada tetangga kita membutuhkan bantuan gotongan, laksanakan. Jangan anggap remeh. Ya. Jangan anggap remeh. Memberikan tagihan maring tangga ini jangan pernah menganggap remeh. Itu semuanya kebaikan-kebaikan yang semestinya sering kita lakukan. Karena sekali lagi itu, sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Begitu juga keburukan. Jangan pernah menganggap, ya, kita harus benar-benar menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita. Jangan sampai itu berdampak dosa-dosa kita. Karena di sini Allah melanjutkan dengan kalimat innallaha latifun khabir.
Karena Allah itu latif. Latif itu maha halus. Maha halus dalam perhitungannya. Bukan halus rata, bukan, tapi halus itu latif di sini maksudnya Allah itu sangat teliti perhitungannya. Itu ya. Khabir lagi maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, panjenengan ngomong A, di depan ngomong A, di hati berbeda. Allah maha latif, khabir. Karena banyak orang-orang, apalagi kami yang sering berhadapan dengan manusia-manusia, banyak sekali. Ya, mengatakan sesuatu di depan berbeda dengan yang di hatinya, atau di belakangnya berbeda. Ini semuanya kita hindari. Ya, karena Allah tahu, ya. Allah itu latifun khabir. Lalu berikutnya Luqman melanjutkan, ya bunayya aqimis shalah. Hai anak-anakku, dirikanlah salat. Sekali lagi, ya, salat adalah amal yang awal yang akan dihisab. Ketika salatnya baik, insya Allah amalan-amalan yang lain ikut baik. Akan tapi ketika salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain buat buruk. Tandanya apa salatnya baik? Ya, kita lihat, kita menghisab diri sendiri. Sudah sebaik apakah kita menjaga salat kita? Pertama, dari jamaahnya. Sudah berapa yang panjenengan bisa rutin setiap harinya? Itu menjadi standar nilai kebaikan salat kita. Dari segi bacaannya, dari segi gerakannya, kita bisa menilai diri kita sendiri. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, aqimis shalah. Jadilah orang-orang yang menegakkan salat. Karena as-salat ngimaduddin. Salat adalah tiangnya agama Islam. Tanpa salat pasti akan rapuh. Dan bahkan menjadi pembeda antara muslim dan kafir pada salatnya. Ya, ketika seorang tidak pernah salat dalam kehidupannya, sudah dinyatakan sebagai orang kafir. Ketika mati tidak boleh untuk disalati. Lalu Luqman melanjutkan, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya, suruhlah manusia kepada yang ma'ruf dan cegahlah manusia daripada yang mungkar. Kita ajari, kita jadikan pondasi ini menjadi sesuatu yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Ya, wong perintah tok iki oli pahala. Ya, aja bosen. Ya, kayak saya nggak orang bosan walaupun langasing nongok. Ya, mending wis perintahkan oleh pahala nggih. Perkara arep dilakoni apa ora sih urusannya dewek. Yang jelas wa'mur bil ma'ruf. Eta. Wasbir alama asabak, dan bersabar terhadap apa-apa yang menimpa kalian. Ya, ketika dalam menjalankan sholat, ketika amar ma'ruf nahi mungkar, pasti akan terjadi godaan-godaan syaitan. Makanya kita harus senantiasa sabar terhadap apa-apa yang menimpa kita semuanya. Ketika kita ditimpa segala sesuatu musibah, ya kita harus senantiasa bersabar. Jangan sampai musibah-musibah tersebut kita tidak sabar menjadikan kita orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, sakit yang tidak sembuh-sembuh, akhirnya punya kesimpulan yang salah, akhirnya malah terperosok ke dalam lembah kesyirikan. Ya, sakit ari dobati karo obat, kadang-kadang orang mari, kadang-kadang jere
diobati karo wedang bening tok. Dari mana mau sembuh? Ngene betul? Iya. Mau mumet diombani wedang bening didoi misalnya ada. Itu. Yang mumet jadi kasih obat mumet. Itu. Harus sabar dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Lalu Luqman melanjutkan dengan pendidikan akhlak kepada anak-anaknya. La tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah kamu malingkan muka dari manusia karena sombong. Ya. Ketika berbicara dengan orang lain, tatap mukanya. Jangan ngomong karung belinge. Ini namanya apa? Apa merendahkan orang lain, bahasa Cikaduna apa? Itu ngomong tapi kalau madep orangnya depan, ya panjenengan seperti ini namanya merendahkan orang lain. Ya, secara umum ya kita tidak boleh sombong. Makanya di dalam lanjutannya Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi marahan." Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan rasa kesombongan. Karena kata Rasulullah, ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Dalam lanjutannya, Rasulullah mengatakan bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini banyak sekali orang-orang seperti ini. Ya, mereka meremehkan orang lain, sehingga karena meremehkan orang lain maka kebenaran ditolak. Kosi siapa? Kosi siapa ngomong seperti itu? Padahal yang namanya emas walaupun ada di comberan berubah dari comberan, tidak mbok. Yang namanya emas walaupun ada di lumpur ya tetap emas, digeleti. Gini apa? Begitulah kebenaran. Kebenaran itu siapapun yang berkata kalau itu benaran ya pasti benar. Bukan siapa yang ngomong undur maqala wala tandur man qala. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Yang diucapkan benar atau salah. Ya, aja lah ngerkai sing ngomong tak kayak uju bener. Kecuali Rasulullah nggih, kecuali Rasulullah ya kita boleh melihat man qala. Kalau yang qala Allah, kalau Rasulullah kita wajib. Kalau manusia umum secara umum undur maqala. Walaupun dia ulama katanya, walaupun dia kiai katanya, walaupun dia habib katanya, undur maqala. Perhatikan apa yang dia ucapkan, apakah sesuai Al-Quran atau tidak sesuai. Kalau sesuai kita ikuti, kalau tidak sesuai kita tolak. Mudah, agama Islam mudah. Ya, sekali lagi, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan. Ya, jangan kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kesombongan adalah bagian Allah. Allah lah yang berhak punya kesombongan. Karena Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Kita manusia tidak mempunyai apa-apa. Tidak pantas untuk disombongkan. Itu. Ketika kita punya kedudukan, siapa yang memberikan kedudukan? Allah bisa saja mencabut dalam hitungan detik. Ketika kita mempunyai kekayaan, Allah bisa saja mencabut, menghilangkan kekayaan itu dalam hitungan detik. Ingat, tidak pantas kita manusia itu sombong. Waqsid fi masyika, lanjutannya, terakhir. Waqsid fi masyika, sederhanakanlah kalian dalam berjalan. Ya. Artinya ketika kita berjalan, jangan terlalu banter, juga jangan terlalu alon. Ya, itu di dalam segala macam hal kita ambil yang tengah-tengah. Itu. Ini kalimatnya waqsid fi masyika, ya. Pelahanlah dalam berjalan.
Artinya secara umum kita mengambil segala sesuatu itu jangan berlebihan, tetapi jangan sampai kurang. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman kurang lebih artinya, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika mereka menafkahkan hartanya tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit. Akhirnya berada di tengah-tengah. Itu sesuai dengan kemampuan. Dalam segala macam hal. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, dalam urusan makan dan minum. Itu semuanya kita ambil jalan tengah. Ya. Jangan terlalu dengak, ajan dengkul, tapi lurus. Begitu. Ini maksudnya. Ya, pelajarannya waqsid fi masyika. Berikutnya adalah waghdud min sautik, dan pelankanlah suaramu, aja keserong. Ya. Keserong artinya terlalu over dalam berbicara untuk hal-hal yang enggak perlu. Kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa berakhlak yang mulia pada hakikatnya. Ya. Kita juga tidak boleh ngomong yang tidak jelas, ngomong gerenyem pelan itu juga tidak dibenarkan. Akan tapi kita juga tidak diperbolehkan untuk bersuara yang keras. Ya, ambil yang tengah-tengah. Kata Allah, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya, merepek langkah artine seru maning. Ya, makanya kita kaum muslimin ya, ketika kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik ya menang ya. Amman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, angger orang teh yang berkata sing apik ya menang rungok. Inilah jamaah rahimakumullah ayat 12 sampai 19 dari surat Al-Luqman yang sudah kita pelajari. Itu tadi inti-inti pembahasannya. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik dengan mengamalkan kandungan ayat-ayat yang sudah kita kaji bersama. Sampai di sini dulu, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.